السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir kita bahas kehati-hatian orang-orang sufi dalam masalah apa? Makanan, minuman, pakaian. Hati-hati sekali takut dosa. Padahal tidak dosa. Padahal halal. Makan daging, minum susu, memakai baju baru yang bagus asal jangan sutra. Mereka tidak mau. Sangat berhati-hati. Takut dosa. Begitu bicara tentang Al-Quran, nggak ada takut-takutnya. Berani sekali. Maksud ayat ini begini, maksud ayat ini begini, maksud berani sekali. Belum melihat ayat lain, belum melihat sabda-sabda Nabi, belum melihat bagaimana pemahaman para sahabat tentang ayat itu. Begitu beraninya. Diterjemahkan sendiri, ditafsirkan sendiri, difahami sendiri. Inilah iblis menipu. Yang mubah, yang boleh diharamkan, justru yang haram dilanggar. Dan banyak yang seperti ini. Kemarin kita bahas, ya kan? Darah nyamuk ditanyakan, tapi darah Ali bin Abi Thalib, darah Muawiyah, darah Amr bin As dihalalkan. Darah nyamuk mereka bahas tentang darah nyamuk. Darah Ali bin Abi Thalib justru dihalalkan. Dan masih banyak lagi contoh. Dijungkir balikkan oleh setan, oleh iblis. Yang jauh-jauh diperhatikan, sampai luar provinsi, sampai luar pulau, bahkan sampai luar negeri. Diajak sholat berjamaah ke masjid, anak istrinya dilupakan. Istrinya kadang melakukan dosa, anak-anaknya melakukan dosa, dibiarkan oleh dia tinggalkan. 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya. Ini tipuan iblis. Ya, kita lanjut. Abu Nasr As-Sarraj. Abu Nasr As-Sarraj menulis satu kitab yang beliau beri judul Luma'us Sufiyah, berkilaunya orang-orang sufi. Zakara fihi minal i'tiqadil qabih. Di dalamnya terdapat keyakinan-keyakinan yang buruk, wal kalamil mardul, ucapan-ucapan yang menyimpang. Ma sanadhkuru minhu jumlatan insyaallah ta'ala, yang insyaallah akan kami bahas secara rinci nanti. Jadi belum sekarang. Beliau membuat bab khusus tentang hal ini. Kadang kesesatan mereka diketahui oleh anak kecil.
diketahui oleh orang awam. Dan memang seperti itu. Orang-orang sesat itu baca Al-Quran, baca hadis, tapi menyimpang. Akhirnya ditertawakan oleh orang-orang awam. Seperti tadi, orang awam kan tahu, meninggalkan istri dalam keadaan hamil tua, sebentar lagi mau melahirkan, tentu ini tercela. Kecuali tugas negara, ya kan? Jihad, berperang, membela agama Allah, barangkali. Ini untuk sesuatu yang nggak ada yang nyuruh, bukan tugas dia. Orang awam tahu, mereka malah tidak tahu. Padahal ngaji, padahal belajar, padahal duduk di majelis ilmu mereka. Inilah firqah dolal. Semakin belajar, semakin sesat. Ya. Mendingan orang-orang awam yang tidak belajar, tidak terkena syubhat. Oleh karena itu di awal-awal bab ini kita pernah mendengar penyesalan Ar-Razi, Fakhrul Razi. Beliau yang menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu filsafat. Luar biasa, habis waktunya belajar filsafat. Yang sesat itu filsafat Islam tentunya. Di akhir kehidupannya beliau mengatakan, alangkah bahagianya aku, alangkah senangnya aku kalau aku menjadi kakek-kakek orang Naisabur yang jauh dari kota. Yang apa? Yang tidak terkena syubhat filsafat. Antum tahu ilmu filsafat kan ada di kota-kota dan penuh dengan kesombongan, seolah hebat belajar filsafat itu, sok-sokan. Seperti sekarang kan di kota-kota besar, di perguruan tinggi Islam, ketika belajar tentang filsafat, bangga mereka, merasa besar mereka. Tokoh mereka Ar-Razi menyesal. Alangkah indahnya, alangkah senangnya, bahagianya kalau aku menjadi kakek-kakek Naisabur yang tidak kenal filsafat. Kenapa? Karena beliau capek, lelah, habis waktu untuk belajar qila wa qal. Katanya, kata si fulan, kata si anu. Berbeda dengan Imam Syafi'i, berbeda dengan Imam Ahmad, berbeda dengan Imam Bukhari. Kata Allah, kata Rasulullah. Kata Allah, kata Rasulullah. Enak, lezat, gampang, selesai, mudah. Adapun mereka tidak. Kata anu begini, kata anu. Sekilas kita dengar, hebat, maju pikirannya, luas wawasannya. Padahal mereka terkungkung. Kalau terkungkung dengan qala Allah wa qala Rasul, memang harus. Kita harus terkungkung oleh qala Allah wa qala Rasul. Ya, kita harus tunduk terhadap dalil, terhadap wahyu. Mereka tidak. Mereka liar. Bahkan Al-Quran dan Sunnah ditentang. Kemudian Abu Talib Al-Makki. Abu Talib Al-Makki menulis satu kitab Qutul Qulub, makanan hati. Fadzakara fihi al-ahadits al-batilah. Disebutkan di kitab itu hadis-hadis yang batil. Karena hadis yang batil, hadis yang palsu, hadis yang tidak sahih, hadis yang maudhu, yang dhaif, itu jumlahnya ratusan ribu, mungkin jutaan. Ini musuh-musuh Islam tidak pernah diam. Ketika Islam itu jaya, maju, antum masih ingat ketika Ka'ab bin Malik Murarah, Hilal, tiga sahabat ini diboikot oleh Rasul dan para sahabat. Tidak diajak ngomong, tidak ditegur, tidak dikasih salam, bahkan salamnya tidak dijawab. Apa yang terjadi? Yang antum ingat?
Ka'ab bin Malik didatangi orang Nasoro dari Najran, didatangi, diajak ngobrol, diajak pindah. Ini awal-awal Islam. Ketika musuh Islam melihat Islam dalam keadaan jaya, mereka tidak diam. Sampai hari ini kan, antum tahu orientalis? Insya Allah tahu. Coba apa coba? Tujuannya apa? Kafir, tidak beriman, tapi mempelajari Al-Quran, mempelajari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Padahal dia kafir. Apa coba tujuannya? Itu yang pernah dilakukan oleh Menteri Agama tahun mungkin 80-an ya. Dikirimkanlah sarjana-sarjana IAIN ke sana untuk belajar kepada orang-orang orientalis. Sebagian mereka hafal Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dibaca. Muslim mereka tidak, mereka kafir. Bahkan yang menulis mu'jam hadis itu atau kamus besar itu kan kafir itu. Tapi karena memang sekedar mu'jam, fihris, ya nggak masalah. Kan kalau salah bisa dicek, gitu ya. وَمَا لَا يُسْتَنَدُ فِيهِ إِلَى أَصْلٍ مِنْ صَلَوَاتِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي. Disebutkan di situ tentang solat-solat malam, solat-solat siang yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Antum pernah dengar solat awabin? Pernah dengar? Nah, kalau solat taubat masih inilah ya. Solat tasbih masih ada hadisnya, walaupun diperselisihkan. Salat rogoib pernah dengar? Salat nisfu Sa'ban dengar insyaallah tuh ya. Salat Rebu Wakasan pernah dengar? Ya. Nah, begitulah. Tidak ada dalil sama sekali dari Al-Quran dan Sunnah. Wa dzakara fihi al-i'tiqada al-fasida. Disebutkan di situ keyakinan-keyakinan yang rusak. Wa raddada fihi qala ba'dul mukasyafi. Ya. Dan di kitab-kitab itu bentar-bentar dikatakan, berkatalah orang-orang mukasyafah, berkatalah orang-orang mukasyaf. Sebuah istilah yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Mukasyaf. Jadi dikenal oleh orang Arab, memang bahasa Arab. Kasyaf. Antum tahu kasyaf ya? Terbukanya hijab. Jadi menurut mereka, orang-orang di level tertentu, karena saking solehnya, saking taatnya, saking tinggi ilmunya, maka hijab itu dibuka. Mengetahui apa yang orang awam tidak tahu. Pandangan matanya dibuka, katanya. Maka mereka melihat apa yang tidak dilihat oleh orang-orang awam. Mereka mendengar apa yang tidak didengar oleh orang-orang awam, seolah ada ilmu khusus. Dengan demikian bahaya sekali, ya. Diam. Rasul datang. Orang-orang nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma dia. Masya Allah, ya. Sambil menundukkan kepala, menangis. Ya siapa yang nggak menangis? Rasul datang. Ya kalau beneran iya. Dusta, kadzab, bohong. Segitunya, ya. Segitunya. Cerita bertemu dengan Rasulullah bukan mimpi, langsung dalam keadaan sadar, bukan tertidur, bukan mimpi. Nah ini kasyaf.
Padahal para sahabat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai kepada Mughis Barirah yang rendah sama, wajib sholat 5 waktu, wajib puasa Ramadan, haram berzina, haram minum khamr, haram berjudi. Seandainya Allah berikan karomah 1-2, apakah seluruh sahabat punya karomah? Tidak. Apakah yang punya karomah pasti lebih mulia daripada yang tidak punya karomah? Enggak juga. Ada yang kudanya bisa berlari di atas air waktu itu ya. Abu Bakar? Bukan. Umar? Bukan. Jauh di bawah Abu Bakar dan Umar. Abu Ayyub kan? Terserah Allah. Bukan menunjukkan bahwa dia paling soleh, paling takwa, paling berilmu, maka terlihat karomahnya. Tidak. Dan sifat karomah apa? Tidak berulang-ulang. Sama dengan sifat mukjizat. Apakah sifat mukjizat itu berulang-ulang? Apakah setiap waktu ketika Nabi Musa mau, maka tongkatnya bisa membelah lautan, membelah air, membelah danau, atau berubah jadi ular? Ketika kumpul dengan teman-temannya atau kumpul dengan keluarganya, iseng-iseng itu Nabi Musa tongkatnya jadi ular buat tontonan? Enggak. Saat dibutuhkan, ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir Firaun, itu doang. Saat di belakang Firaun dan bala tentaranya, di depan lautan, disitulah. Tadinya juga Nabi Musa nggak tahu ya kan. Yusha bin Nun bertanya, ya Nabi Allah Musa, kemana Allah perintahkan kita berlari? Nabi Musa diberitahu oleh Allah ke depan, ke arah laut. Yusha bin Nun memacu kudanya ke arah laut, ya tenggelam, basah. Mundur lagi, bertanya lagi, kemana Allah perintahkan kita berlari? Nabi Musa menjawab, sama, ke arah depan, ke arah laut. Dipacu lagi kudanya dan jatuh tenggelam basah, mundur lagi sampai 3 kali. Baru Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asaqal bahr, pukulkan tongkatmu ya Musa ke lautan. Nabi Musa mentaatinya. Tiba-tiba menjadi jalan, 12 jalan. Bukan berulang-ulang. Nah, orang-orang yang mengaku punya karomah hari ini itu berulang-ulang. Asal dia tampil di situ, dia bagiin secangkir kopi. Cangkirnya nggak terlalu besar. Nah, dibagiin itu ratusan orang kebagian semua. Padahal cangkirnya kecil. Gitu. Dan itu berulang-ulang. Jelas ini bukan karamah. Tapi kalau betul ya, kalau tidak ada permainannya, maka itu tidak syak lagi apa? Sihir. Siapa yang membantu? Setan. Loh, kok mau setan membantu? Ya jelas mau. Emang setan iblis nggak tahu mana yang bid'ah, mana yang sunnah? Iblis tahu apa tidak? Ya jelas tahu. Mana yang hak, mana yang batil? Iblis tahu apa tidak? Ya tahu. Kalau nggak tahu ntar salah Buddha, ya kan? Ya tentu tahu. Setan iblis tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Buat modal untuk menggoda manusia, menipu manusia. Nah, ini dibagus-bagusin nih. Biar pengunjungnya tambah banyak, biar pengikutnya tambah banyak, biar tambah banyak yang sesat, yang masuk neraka. Maka dibikin seperti itu, dibantui oleh iblis. Maka majelis sunnah ya tidak seperti itu. Tidak dibantu oleh setan, tidak dibantu oleh iblis.
malah jamaahnya dibikin ngantuk sama iblis ya. Tadi seger, begitu 10 menit duduk majelis ilmu, nguap lagi ya, bawaannya pengen tidur ya. Karena apa? Karena iblis tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul-betul majelis ilmu, mana yang majelis tipuan. Iblis tahu. Wahada kalamun farigun, ini ucapan yang omong kosong, kata beliau. Wa dzakara fihi an ba'di sufiyyati anna Allah yatajalla fid dunya li awliyaihi. Bahkan sebagian orang-orang sufi mengatakan Allah kadang apa? Allah kadang yatajalla apa? Jali, menampakkan diri di dunia ini kepada siapa? Li auliyaihi, kepada wali-walinya. Luar biasa. Rasulullah kalah. Rasulullah pernah melihat Allah? Belum pernah. Aisyah yang bersaksi, demi Allah, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melihat Allah dengan mata kepalanya, maka dusta dia, bohong dia. Persaksian Aisyah. Maka ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah difahami oleh para imam, melihat itu ada 3. Ada basariyah, ada manamiyah, ada qalbiyah. Melihat dengan mata kepala, melihat dalam tidur, dalam mimpi. Satu lagi melihat dengan hati. Kalau melihat dalam mimpi atau dalam hati mungkin. Kalau Rasulullah melihat dengan mata kepala, itu yang ditentang oleh Aisyah. Maka ucapan Aisyah yang mengatakan Rasulullah belum pernah melihat Allah dengan ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah bisa dijamak, bisa dikompromikan. Ya, thariqatul jam'i. Karena thariqatul jam'i lebih baik dari thariqatut tarjih. Maka ketika ada 2 dalil yang bertentangan, kita harus menempuh thariqatul jam'i. Jangan buru-buru menempuh thariqatut tarjih. Pakai yang ini aja, ini buang, jangan. Itu sudah jalan terakhir. Ya. Kalau masih bisa dijamak, jamak. Kalau tidak bisa dijamak, nah baru thariqatut tarjih. Ucapan seperti ucapan Bilal mengatakan Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah. Sementara Fudail mengatakan Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Bisa dijamak nggak kira-kira? Bisa dikompromikan nggak kira-kira? Sulit, gimana caranya? Satu mengatakan Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah, satu lagi mengatakan Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Gimana caranya? Dua-duanya sikoh, dua-duanya sahabat. Maka terpaksa pakai thariqatut tarjih. Yang satu dipakai, yang satu dibuang. Nah, pertanyaan besar, yang dipakai yang mana, yang dibuang yang mana? Nah, disitulah muncul qaidah al-musbit muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan itu menang, yang meniadakan itu kalah. Yang menetapkan siapa? Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah. Ini kan menetapkan, bukan meniadakan. Siapa tadi? Bilal. Maka yang mengatakan Rasul belum pernah sholat di dalam Ka'bah, ini kan nafi, meniadakan, kalah. Dengan demikian para ulama
berpegang dengan ucapan Bilal bahwa Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah. Ucapan sahabat yang mengatakan Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah tertolak. Bisa saja kan dia nggak tahu, dia nggak bohong, cuma dia tidak tahu gitu. Kalau Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah gitu. Orang yang mengatakan tidak atau tidak tahu itu tidak menjadi hujjah. Seperti Anas bin Malik mengatakan, aku tidak tahu Rasulullah berdoa mengangkat tangan, aku nggak tahu, kecuali dalam sholat istisqa, diangkat kedua tangan Nabi tinggi-tinggi. Di luar istisqa aku nggak tahu. Apakah dengan demikian Rasulullah belum pernah berdoa mengangkat tangan? Pernah, hanya Anas bin Malik tidak tahu. Ketidaktahuan seorang sahabat tidak menjadi hujjah, apalagi ketidaktahuan seorang ulama. Ya, paham ya? Ucapan Abu Thahir Muhammad bin Allah, dakhala Abu Talib al-Makki, masuklah Abu Talib al-Makki, jadi dari Makkah ya, ilal Basrah, hijrah pindah dari Mekah ke Basrah. Ba'da wafati Abil Husain ibn Salim, setelah meninggalnya Abul Husain bin Salim. Fantama ila maqalatihi, lalu dia banyak menukil ucapan-ucapan Abul Husain bin Salim. Wa qadima Baghdad, dia datang ke Baghdad, Basrah, Baghdad, Kufah, ini satu daerah Irak. Saya kira tiga-tiganya tidak berubah namanya. Basrah masih ada, Baghdad masih ada, Kufah masih ada, ya kan? Berbeda dengan Syam, seolah sudah tergantikan dengan Palestina, Syria, Lebanon. Ini tadinya Syam. Adapun Basrah, Baghdad, Kufah, Irak, sepertinya namanya belum terganti. Fajtama'an nasu alaihi fi majlisil wa'di, berkumpullah orang-orang di hadapan dia ketika dia di majlis al-wa'di, majlis yang isinya cuma nasihat, seperti banyak tersebar hari ini. Majlis-majlis itu nggak jauh dari nasihat. Jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi, mari sholat, mari zakat, mari berbakti kepada orang. Cuma itu. Nggak ada dan jarang sekali. Ini dhaif, ini bid'ah, ini syirik, ya, jarang sekali. Beda dengan majlisnya Imam Ahmad, majlisnya Imam Syafi'i, majlisnya Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, majlis ilmu, bukan majlis nasihat. Ya, sekali-sekali nasihat. Sebab untuk menasihati, ya kita semua bisa menasihati. Untuk mengatakan jangan berzina, jangan minum khamr, jangan mudah. Ya, tinggal dipercantik saja ucapannya, diperindah kalimatnya, kan begitu. Dilancarkan lisannya. Ya, banyak yang manggut-manggut, menangis. Ya, sekali-sekali butuh, bukan kemudian setiap saat. Lalu dibiarkan sunnah dan bid'ah bercampur aduk, syirik dan tauhid bercampur aduk, hak dan batil bercampur aduk. Fakhallata fi kalamihi, terjadi taklid di dalam kalamnya itu, campur aduk antara ucapan dia dengan ucapan Abul Husain bin Salim.
fa hufidha anhu annahu qala, tercatat dia pernah mengatakan, laisa 'alal makhluqi adurru minal khaliq. Yang paling memudaratkan makhluk adalah, yang paling memudaratkan makhluk adalah Khaliq. Jadi Khaliq siapa? Allah. Jadi Allah disifati oleh dia sebagai zat yang bikin mudarat. Dia lupa yang memberikan rezeki siapa, yang memberikan kebahagiaan siapa, yang memberikan nikmat-nikmat yang banyak sekali siapa, sampai dia berani mengatakan yang paling mudarat bagi makhluk adalah Khaliq, adalah Allah. Fabadda'ahun nas, maka orang-orang membid'ahkan dia, wahajjaruhu, diusir. Famtana'a minal kalam 'alan nas ba'da dhalik, setelah itu dilarang. Walillahil hamd. Masyarakat hari itu masyarakat yang ya insya Allah berilmu dibanding masyarakat hari ini. Pokoknya kalau sudah tokoh diikuti, walaupun sangat tidak masuk akal. Yang lain Idul Fitri hari Sabtu misalnya, ini masih hari Selasa atau Senin udah takbiran, kan jauh tuh ya. Kalau beda sehari kan udah banyak ya, walaupun itu tentu keliru, tidak benar. Ini beda 4 hari 5 hari, nggak masuk akal ya. Dan itu satu orang, idenya satu orang. Ada yang ikut nggak? Banyak yang ikut. Itulah jahilnya kaum muslimin hari ini. Waja'a Abu Nu'aim al-Asbahani, Abu Nu'aim al-Asbahani wasannafa lahum kitab al-Hilyah. Bukan Hilyatul Aulia, ini beda lagi ya. Itu kitab yang hak, ini kitab yang batin. Saya bacakan komentar Syekh Ali Hasan terhadap kitab ini yang ditulis oleh Abu Nu'aim al-Asbahani, yang menulis kitab Al-Hilyah, perhiasan. Wa huwa kitabun matbu'un tab'atan ghairu muhaqqaqatin wala muqarrajatin. Kitab ini sudah terbit tanpa tahqiq, padahal kitab itu harus ditahqiq. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, itu nulisnya pakai apa? Nulisnya pakai apa? Pakai tangan. Pakai tangan, maktutot istilahnya, manuskrip. Nah, untuk diterbitkan butuh orang yang berilmu mentahqiq. Benar apa enggak, seperti ini keliru tulisannya. Oh, ini salah tulis. Butuh ulama. Dan antum tahu Fathul Bari yang ditulis beberapa ratus tahun yang lalu, sekarang diterbitkan, ditahqiq. Yang benar ini, yang ini benar. Itu yang mentahqiq, jangan begitu, tapi begini, jangan begitu. Yang mentahqiq orangnya buta. Kayak apa ya? Ilmunya, hafalannya buta. Siapa? Syekh bin Baz dalam keadaan buta, dibacakan kitab Fathul Bari oleh muridnya, dengerin salah, yang benar begini, padahal buta ya. Luar biasa. Gimana kalau beliau melihat ya, justru mengkoreksi yang tidak buta. Allah berikan keutamaan yang luar biasa kepada beliau.
Nah ini tanpa tahqiq, tanpa takhrij. Ini hadis di mana? Ini hadis dari siapa? Enggak ada. Tanpa tahqiq, tanpa takhrij. Seperti buku-buku yang selama ini dibaca oleh kaum muslimin, ya begitu saja, seolah bebas mengarang sendiri. Beda dengan buku-buku sama, ada di Bukhari bab anu, riwayat Imam Muslim di kitab anu, bertanggung jawab. Walaqad numiya ilayya anna ba'dal muntasibina li syai'in minal ilmi, telah sampai kabar berita kepadaku, kata siapa? Kata Syekh Ali Hasan rahimahullah, mimman laisal hadisu sona'atahu, orang yang enggak tahu apa-apa tentang ilmu hadis itu mentakhrij. Huwa wa jama'atun, dia bersama orang-orang, ya. Beliau tidak sebutkan siapa namanya. Wa hadza min a'jabil ujub, ini aneh sekali. Beliau bisa mengatakan aneh karena beliau tahu orang yang, ya misalnya antum tahu persis tentang komputer, ya kan? Antum sudah kuliah bertahun-tahun belajar tentang komputer begini-begini. Nah, tiba-tiba ada orang yang nggak tahu apa-apa tentang komputer, dia sekedar baca sebulan 2 bulan, berbicara tentang komputer. Kira-kira antum tahu nggak kesalahan dia, ngawurnya dia? Insya Allah antum tahu. Kalau saya nggak tahu apa-apa, manggut-manggut saja saya. Ya, antum yang tahu, tentu antum ketawa dengar dia ngomong tentang komputer, karena antum bertahun-tahun belajar tentang komputer. Nah, kira-kira seperti itu. Syekh Ali Hasan kan luar biasa, puluhan tahun duduk di majelis Syekh Albani, tahu persis tentang hadis. Tiba-tiba ada anak kemarin sore berani-beraninya mentakhrij hadis begini-begini, maka beliau mengatakan wa hadza min ajabil ujub, aneh. Fawa hasratahu 'alal ilmi wa ahlihi, sangat-sangat rugi bagi ilmu dan ahli ilmu. Lalu beliau membawakan ucapan Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi dinukil ucapan beliau oleh Syekh Ali Hasan. Imam Az-Zahabi ini beliau pernah minum air zam-zam sambil berdoa, ya Allah, kuatkanlah hafalanku sebagaimana kuatnya hafalan Ibnu Hajar. Ya, walillahil hamd, terkabul doa beliau. Apa kata Al-Imam Az-Zahabi? Ini di kitab beliau Tazkiratul Huffaz, fa aina ilmul hadis, ilmu hadis sekarang ini di mana? Kata beliau, mana ilmu hadis sekarang ini di mana? Beliau hidup di zaman berkibarnya ilmu hadis, tapi tentu beliau membandingkan dengan keadaan 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, yang jauh lebih berkibar lagi ilmu hadis. Fa aina ilmu hadis, kemana ini ilmu hadis? Wa aina ahluhu, mana ahli ilmu hadis mana? Kittu alla arahum, hampir-hampir aku tidak bisa menyaksikan, tidak bisa melihat orang yang berilmu hadis, illa fi kitabin, kecuali ada di 2. Satu, di tulisan-tulisan di kitab-kitab, ya, peninggalan kitab-kitab imam sebelumnya, ya banyak kan,
Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Musnad Ahmad, ada Muwatta Imam Malik dan seterusnya. Ya cuma di kitab itu aja. Ini keprihatinan beliau. Aw tahta turab, atau di bawah tanah. Siapa yang di bawah tanah? Ya Imam Syafi'i kan udah di bawah tanah. Imam Bukhari sudah di bawah tanah. Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan, Imam Ahmad sudah di bawah tanah semua, sudah meninggal semua. Ya, itu ucapan Al-Imam Al-Zahabi. Ya, sekarang aku mengatakan, kata Syekh Ali Hasan, murid terbaik dari Syekh Albani ini, wa hadza fi asrihi, itu di zaman beliau, di zaman Al-Imam Al-Zahabi, haitsul muhadditsuna wal huffadhu wa izzul islami wal muslimin, di mana masih banyak ahli hadis, para huffaz, Islam jaya, kaum muslimin menang. Fa aina haula'il yaum, sekarang gimana, di mana sekarang ini? Ya, ini yang mengucapkan Syekh Ali Hasan, gimana di negeri kita. Jadi semakin bodoh, semakin jahil, semakin jauh dari ilmu. Falyattaqillaha unasun lam ya'rifu minal ilmi illa hurufan. Hendaklah orang-orang itu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Mereka tidak tahu ilmu kecuali sekedar huruf-hurufnya saja. Tasaddaru qabla an-nutq, belum matang sudah dipetik, belum apa-apa sudah tampil. Fa'atau bi'ajabil ujb, maka akhirnya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang aneh, sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Aneh seaneh-aneh. Ahli ilmu, tokoh terkenal, tapi mengartikan nama surat aja salah, ya kan? Padahal terkenal, luar biasa hafalannya katanya, ya, ya seperti itu kira-kira. Wal amru kama qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala, keadaan ini persis seperti apa yang difirmankan oleh Allah, wa amma zabadu fayadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard, yang tidak ada manfaatnya buih keluar. Buih kan nggak ada manfaatnya. Siapa sih yang mengambil manfaat dari buih? Yang ada manfaatnya justru tenggelam di tanah. Ini firman Allah. Wa amma az-zabadu fayadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Yang tidak ada manfaatnya justru terlihat, tampil, terlihat, disaksikan oleh manusia. Yang bermanfaat justru tenggelam di tanah. Maksudnya orang-orang yang berilmu sudah tidak ada. Dan begitulah cara Allah mencabut ilmu. Bukan intizaan minas sadar, minal qalb. Berilmu lalu dicabut, akhirnya nggak tahu apa-apa, bukan. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan ulama, biqabdil ulama. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.